Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul 2, kita langsung mulai saja. Kita langsung mulai saja live-nya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raditya Samudra Permadi, dari Pendidikan Bahasa Perancis angkatan 2018. Di sini saya selaku moderator pengganti dari Nisrina Aulia karena beliau berhalangan hadir dikarenakan sakit. Oleh karena itu saya mengambil peran di sini sebagai moderator untuk menggantikan Nisrina Aulia. Seperti itu. Ya, karena Mas Helmi sudah join, kita langsung mulai saja ya. Ya, sedang dalam proses. Selamat datang Kak Helmi. Ya, terima kasih. Bonjour, gimana Ya, kabarnya di sana? Sehat-sehat? bonjour. Ya, alhamdulillah sehat. Kak Helmi gimana di sana, sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke Kak, sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di live Hyper UNY. Ya, Kami merasa sangat terhormat bisa bersama Mas Helmi di sini, dan ya, untuk beberapa menit ke depan kita akan melakukan sharing-sharing kecil ya Kak Helmi ya. boleh. Oke. Namun sebelum live kita dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Helmi terlebih dahulu. Ya, Ya. Baik, nama itu narasumber kita kali ini bernama Mas Helmi Laksono. betul. Eh, Tempat tanggal lahir Magelang 6 Januari 1984. Ya, Lalu Education and Fellowship pada tahun 2004. Got French Language Competency B1 Certification issued by Jakarta Center Cultural Français. Lalu pada tahun 2002 hingga 2009, French Education Department Bachelor Degree, Faculty of Language and Art, Jakarta State University, graduated in September 19th, 2009 with overall GPA 3.5 out of 4. Dan pada tahun 1999 sampai 2002, Senior High School of SMAN 1 Sleman, Yogyakarta. betul. Untuk pengalaman pekerjaan, Juli 2019 hingga Desember 2019, resepsionis de nuit at, at W Paris Opera with some duties such as welcoming guests having late arrival, doing city ledger, room service based on need menus, ensuring all floors are clean, cashiering for earlier departed guests, and supporting night manager. Iya, Lalu pada Juli 2014 hingga Juni 2018, itu front desk agent at Courtyard by Marriott Bali Seminyak, with general duty to support front office supervisor for making memorable guest experience during their stay in the hotel. Lalu Agustus 2013 sampai Juni 2014, itu guest service officer at the Royal Beach Seminyak Bali, a five-star of M Gallery collection hotel managed by Accor with 128 rooms and 17 villas, with some responsibilities such as checking guest special requests based on reservation, welcoming all guests in the hotel, handling their need and complaint based on standard operation procedure and cashiering. Dan di September 2011 hingga Agustus 2013, sebagai Guest Relation Officer English and French Speaking in Mercure Resort Sanur, four stars resort of Accor Hotel with 189 rooms, with some responsibilities such as checking all reservation requests until 3 upcoming day as to control VIP amenities done well before VIP guest arrival, to handle all guest requests and their complaint in French and English, to do other tasks based on front office manager requests. Lalu September 2010 hingga Agustus 2011,
sebagai guest relation officer English and French speaking in the Oasis Beach Benoit 3-star hotel and spa with 118 rooms, with some responsibilities such as checking all the guest requests based on the reservation, to assign room for VIP guests and to prepare VIP guest amenities, guest requests and their complaint handling, group check in process and other duties based on form request. Dan yang terakhir, Agustus 2019 hingga Agustus 2010, sebagai English and French speaking tour guide at Dewata Sakti Tour and Travel and Asia Voyage, who guide French and international tourists in Yogyakarta and Central Java area. Nah, ketertarikannya di bidang literatur ada Petuah Kinara dan Kinari, kumpulan cerita pendek anak-anak, cerita pendek Croissant Persahabatan dari Madame Iwe, cerita misteri Peter Anderson. Artikelnya berjudul Gua Lawa, Where Bats Reveal the Name of the Temple. Lalu belajar dari orang-orang kampung Pulau Komodo, air listrik ditukar dengan sinyal, sayap-sayap kampung Komodo, wanita suku Karen semakin banyak Indonesian, English, dan Perancis. Sangat menginspirasi. Baik, sudah selesai ya Kak pembacaan CV-nya. Apa bisa langsung dimulai saja sharingnya? Boleh. Oke. Untuk yang pertama Kak, ini ada pertanyaan dari PSDM Hiper UNY. Apa sih Kak perbedaan bekerja di dalam dan di luar negeri? Oh gitu, perbedaannya banyak sekali ya. Satu, bahasa jelas. Kalau dengan di dalam negeri kan kita sama orang Indonesia, kita berbahasa Indonesia ya kan. Kalau di sini kita di Prancis, ya udah kita harus berbahasa Prancis. Yang kedua, perbedaan gaji. Gaji potongan di Indonesia itu lebih kecil. Kalau di sini tuh bisa lebih dari 30%, kalau di Indonesia paling 10%-an. Jadi kalau itu yang ini. Terus yang kalau di Indonesia, saya tuh bekerja di beberapa hotel di Indonesia tuh lebih strict kalau menurut saya. Kalau misalnya kita harus handling tamu, bekerja yang dimaksud adalah bekerja di perhotelan ya. Di Indonesia itu kita harus benar-benar servis tamu dengan kita memberikan pelayanan yang terbaik, terus benar-benar strict. Standar servis kita itu benar-benar tinggi di Indonesia itu malahan. Kalau menurut saya, kalau di sini itu kan di sini ada devisnya liberté, égalité, dan fraternité. Itu yang membuat berbeda. Di sini tamu bukan raja. Kalau tamu istilahnya banyak misalnya komplain, kita berhak untuk counter atau menjelaskan atau kalau misal harus bisa di sini tuh benar-benar kita itu manusia gitu loh, dimanusiakan. Kalau di Indonesia ya kita ngalah, kita ini, yang penting tamunya seneng gitu. Kebanyakan gitu, nggak semua hotel ya, tapi kebanyakan gitu. Kalau di Indonesia itu lebih striknya lagi masalah waktu, itu malah justru, tapi di sini waktu saya kerja di W itu, saya lihat banyak yang telat. Kalau kerja banyak yang telat. Alasannya macam-macam, metro, transportasi, dan sebagainya. Di Indonesia itu nggak bisa kayak gitu, bisa dimarahin sama manajer dan bisa kena reprimand. Itu perbedaannya. Oke Kak. Lalu kalau kan tadi Kak bilang kalau misal di Perancis itu masih ada halangan seperti metro dan tidak se-strict Indonesia kan. Nah itu menurut Kakak apa bakal ada seperti konsekuensi itu? Jadi kan mungkin kalau di Indonesia kan kalau di hotel mungkin telat bakal dapat konsekuensi atau hukuman gitu. Kalau di Perancis gimana? Apakah ada semacam kompensasi karena kan kita harus berangkat pakai metro ya mungkin ya Kak. Terus harus macet, harus desak-desaan gitu. Apakah ada kompensasi sendiri?
Asalkan kita nelpon ke hotel, misalnya nih di jalan udah kan di sini tuh sering ada namanya manifestasi. Manifestasi itu demonstrasi ya. Kalau nggak ada demonstrasi itu bukan Paris namanya. Nah, manifestasi ini kadang-kadang membuat gangguan gar atau stasiun metro yang harus ditutup. Terus selain manifestasi, ada barang-barang yang tertinggal di metro itu bisa kacau transportasi di seluruh Paris karena sering saya apa itu namanya mendapati bahwa maaf ini perjalanan Anda terganggu karena ada bagasi yang bagasi tanpa pemilik tertinggal di dalam metro. Nah, akhirnya itu menjadikan kemacetan kan. Nah, kalau sudah seperti itu, sebaiknya kita telepon ke company atau ke hotel tempat kita bekerja, menjelaskan bahwa maaf, saya akan sedikit terlambat, kira-kira berapa menit, misalnya akan terlambat kalau prediksikan 15 menit. Nah, bisa di ini jadi bisa di uh, ya sekitar 20 menit lah. Jadi paling enggak mereka nunggunya ekspektasinya 20 menit tapi kita datangnya 15 menit gitu. Jadi kita harus ngasih tahu sebelumnya. Jadi komunikasi itu penting. Jadi grup WhatsApp itu penting. Jadi harus dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran, nah ini kejadian sama salah satu security. Nah, namanya security kan di tempat saya dulu. Security kan kita menggantungkan keamanan selama operasional kepada mereka ya. Nah, ada satu security dari Algeria. Saya rasis nggak ya? Maaf. Ada satu security dari Algeria yang dia tuh malam itu tidur. Padahal itu jam istirahatnya dia. Nah, jam istirahatnya dia tidur. Nah, kebablasan kan. Sama manajer saya difoto, terus di apa namanya disebarkan ke grup grup excom namanya ya, eksekutif manager gitu. Ada general manager, ada manajer operasional dan sebagainya. Satu hari kemudian dia udah nggak bisa kerja. Terus ada satu lagi teman saya dari di mana di Bagazis sebagai bellboy. Dia dari ya daerah sana, daerah Algeria atau Marok seperti itu bahasanya seperti itu. Dia ketahuan dia mengambil uang dari tamu, luggage dari luggage diambil uang, ada pelanggaran berat, dia mengambil uang dan itu terbukti. Akhirnya dia diberhentikan juga dan oke, HRD biasanya mengirim surat ke semua hotel bahwa orang ini telah melakukan pelanggaran. Jadi itu udah nggak bisa lagi kerja di hotel lagi. Itu pelanggaran-pelanggaran yang kecil. Kalau kecil sih paling ya diperingatkan secara verbal. Terus kalau misalnya kalau besar ya biasanya langsung dipecat. Baik. Oke, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, karena kan di dunianya kan banyak negara ya, Kak. Nah, kenapa sih Kak Helmi ini memilih Perancis sebagai tempat untuk berkarir? Kira-kira Eh, alasannya apa, Kak? Satu di Bali ini di Bali ini kan kebanyakan tamunya dari Australia, dari Cina dan sebagainya. Jadi bahasa Inggris. Jadi saya pengen mendalami bahasa Prancis menggunakan bahasa Prancis saya satu. Yang kedua, karena Prancis ini termasuk negara yang baik ya. Jadi eh, apa itu namanya? Jadi kita walaupun di sini itu sebenarnya saya ke sini itu dengan belajar apa mendalami bahasa Prancis awalnya. Mendalami bahasa Prancis, saya ambil kursus dan ternyata
si visa saya itu ada 60% hak kerja. Hak kerja 60%. Jadi hak kerja 60% itu sekitar berapa? 964 jam per tahun. Jadi itu ingin saya manfaatkan, yaitu mengambil pengalaman atau meniti karir di sini. Seperti itu. Yang ketiga, karena umur saya udah 36. Sebenarnya kalau misalnya saya masih di bawah 30 tahun, saya bisa ke Australia dengan menggunakan visa working holiday visa. Tetapi karena umur saya sudah di atas 30 tahun, maka saya memilih Prancis gitu. Jadi itu 3 alasan itu saya sebenarnya. Halo, kok Maaf, mati? Madam. Terputus karena kita sudah live, tidak bisa lebih dari 1 jam, Madam. Jadi harus diulang lagi dari. Oh gitu. Oke. Maksudnya di. Halo. Halo, halo. Baik, Kita sambil nunggu Madam. ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Berarti ini udah acara yang keberapa, Mbak Iis? Halo? Bagaimana, Madam? Ini udah acara yang keberapa? Ngobrol-ngobrol sama alumni atau sama dosen atau sama orang yang lagi kuliah di Prancis? Untuk acara seperti ini baru pertama kali kita live bareng dengan tokoh yang berada di Prancis atau yang berpengaruh seperti itu baru pertama kali, Madam. Iya. Ini rencananya bagus ya minggu depan kalau akan. Ya. Bagus kalau bisa dibikin rutin ya, misalnya sebulan sekali atau kalau seminggu sekali mungkin nanti akan kesulitan cari orang lagi ya. Bagus. Tapi tadi pertanyaan yang terakhir sudah terjawab ya, bagaimana sebenarnya perbedaan antara kurikulum atau metodologi penelitian sejarah di Prancis dengan di wilayah yang lain udah jelas ya. Jadi dia menawarkan sejarah alternatif gitu. Ya, mungkin kepada teman-teman yang sudah bergabung, jika memiliki pertanyaan masih bisa ditanyakan. Kita masih punya waktu 25 menit untuk sesi tanya jawab ini. Kalau Mbak Iis, angkatan berapa Mbak Iis? Saya angkatan 2018, Madam. Wah, masih baru ya. Berarti masuk semester kelima ya? Ya, masuk semester 5. Ini ada pertanyaan, Madam, dari Redinda. Bung Zu, Madam, syarat untuk melanjutkan studi di Prancis minimal harus mengikuti tes DELF sampai tahapan apa, Madam? Merci. Oke. Dari Kak Radinda. Ya, saya langsung jawab ya untuk Kak Redinda. Paling aman untuk bidang-bidang seperti kita ya, sosial humaniora itu B2. Tapi kalau di kampus Inalco, kampus saya karena di kampus bahasa ya, Institut National de Langue, jadi dia minta syaratnya lebih tinggi, mintanya C-Ang rata-rata. Cuman mayoritas untuk master B2 cukup. Dan paling aman memang kita punya B2 gitu. Jadi kayak B2 itu kayak standar dasar gitu, standar minimal. Beda dengan kalau jurusan teknik ya, yang tidak terlalu mengelaborasi ide. Kalau kita kan memang kekuatan kita di elaborasi ide, jadi memang bahasa itu sangat kuat gitu. Kalau di jurusan teknik atau matematika atau yang sifatnya science, yang science itu biasanya B-Ang aja cukup Mbak Iis. B-Ang aja cukup. Tapi ya saran saya mending teman-teman ya B2 karena kita sosial humaniora yang memerlukan fondasi yang kuat gitu untuk mengelaborasi ide kita dalam perkuliahan.
Berarti minimal B2 untuk kita harus, kalau B2 itu udah aman, Madam ya? Ya, B2 aman. Tinggal nanti nasib yang menentukan apakah bisa diterima atau tidak. Ya, selanjutnya tergantung Tuhan ya, Madam. Iya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Kak Redinda. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Rizky Apri. Apakah kalau lanjut master harus mengambil jurusan yang sesuai dengan jurusan yang sebelumnya? Saran saya iya, tapi kalau teman-teman pun mau ambil jurusan yang berbeda, itu punya alasan yang kuat kenapa ingin lanjut di situ. Nanti diperkuat di letter of motivation. Ini tergantung seberapa jauh, seberapa melencengnya antara jurusan yang diambil dengan jurusan sebelumnya ya, karena perlu diketahui di Prancis itu sangat ini ya, sangat cair gitu antara satu jurusan dengan jurusan yang lain. Misalnya kayak misalnya kayak saya kan jurusannya sejarah, tapi saya kuliah di kampus bahasa karena memang dalam laboratorium di tempat saya bekerja, di tempat saya kuliah ini ada satu cabang di mana dia itu menjelaskan menyediakan penelitian yang bahasa yang menggunakan pendekatan sejarah atau sastra yang menggunakan pendekatan sejarah, begitu pula sebaliknya sejarah yang menggunakan pendekatan sastra. Jadi menjawab pertanyaan Mas Riki tergantung seberapa melenceng. Misalnya agak sulit kalau teman-teman bahasa Perancis nanti ambilnya teknik gitu. Itu jelas tidak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman bahasa Perancis ambilnya psikologi atau mungkin ambilnya perdagangan atau commerce gitu ya. Terus ambilnya misalnya HI, itu sangat mungkin gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita bisa perkuat di letter of motivation kita, kenapa kita kok memilih jurusan itu, bukan jurusan sastra, linguistik, atau fonetik gitu. Kalau bahasa kan biasanya itu. Bisa juga ambil pedagogik kan, pendidikan di Prancis, itu juga bagus. Jadi memang yang penting kita punya alasan yang kuat dan yang melencengnya tidak terlalu jauh gitu. Saya pikir untuk sastra Prancis atau bahasa Prancis memiliki satu modal yang strategis, karena memang jurusan ini sangat fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Karena kan bahasa Prancisnya sebagai dasarnya, kemudian dia ingin memperkuat di misalnya di psikologi, atau di commerce, atau di bisa, semuanya bisa. Sangat mungkin, Mas. Asal jangan pindah ke teknik ya, itu nggak mungkin. Akan lebih susah ya, Madam, kalau pindah ke teknik. Oke, ada lagi dari Nafta. Soft skill apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa luar negeri, Madam? Soft skill apa ya? Mungkin kita perlu mendefinisikan apa itu soft skill ya. Berarti soft skill itu sesuatu yang yang sifatnya itu tidak nampak ya. Mungkin yang perlu dibutuhkan, saya rasa itu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Itu juga membutuhkan soft skill ya. Tidak semua orang bisa mendeliver pesan atau mendeliver gagasannya dengan baik. Itu memang membutuhkan satu metode tertentu gitu. Mungkin teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat orang tertarik dengan teman-teman ketika teman-teman ngobrol. Nah, ini penting banget. Karena apa? Karena ketika beasiswa itu ada satu tes wawancaranya, seperti saya LPDP, itu memainkan peranan penting itu. Bagaimana kemampuan kita bisa membuat yang mewawancarai kita tuh tertarik atau interest atau percaya dengan apa yang kita katakan gitu. Ya, itu butuh soft skill, saya pikir. Itu mungkin butuh satu latihan ya. Itu kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang lain adalah kemampuan menahan menjaga emosi gitu, menstabilkan emosi, menjaga kewarasan. Itu juga membutuhkan satu latihan khusus di mana ketika kita akan mencari beasiswa atau mencari au pair atau apapun itu yang berkaitan dengan ambisi kita di masa depan, itu kita membutuhkan satu ketelatenan, kesabaran, dan manage emosi kita gitu. Jangan sampai kita udah sejauh ini tiba-tiba karena gagal terus ya udah stres sampai sakit dan sebagainya. Jadi memang kita harus bisa manage stres kita gitu. Ya, stres boleh, tapi stres yang positif. Misalnya begini, apa yang dimaksud dengan stres positif? Stres positif adalah kita stres karena kita belum memenuhi satu
to-do list atau satu rencana yang akan kita penuhi. Misalnya setiap hari kan teman-teman, setiap minggu teman-teman kan pasti bikin tuh hari Senin saya ngapain, hari Selasa saya ngapain, hari Rabu saya ngapain. Harus dari sekarang latihan seperti itu ya supaya disiplin. Nah, ketika satu elemen ini belum terpenuhi, teman-teman stres, tapi stresnya bukan stres terus guling-guling uring-uringan nggak jelas ya, tapi stresnya itu memunculkan ide teman-teman bagaimana ini segera diselesaikan gitu. Terlambat oke, tapi aku harus selesaikan. Nah, ini adalah stres yang positif. Stres nggak apa-apa, tapi harus di-manage. Jangan stres yang negatif. Akhirnya stres malah mabuk-mabuan atau apalah, malah kebut-kebutan di jalan gitu. Enggak yang kayak gitu. Tapi kita cari solusinya gitu. Stres itu wajar. Manusia hidup pasti stres. Tapi kita harus bisa memanage itu. Kemudian soft skill yang terakhir yang saya rasa penting adalah bergaul. Tadi ya berkaitan, kalau yang pertama kan bagaimana mendeliver pesan, yang ketiga itu bergaul. Pergaulan itu penting, jadi kita bisa memperluas wawasan kita juga. Misalnya saya ngobrol dengan Mbak Iis, oh jadi saya ada informasi nih yang saya dapat dari Mbak Iis. Informasi ini tentu saja kita pilah-pilah ya. Ketika informasi itu berguna untuk kita, ketika kita ngobrol dengan orang yang lain, oh ini kan yang kemarin diomongin sama Mbak Iis, jadi kita bisa punya banyak informasi gitu yang tanpa harus kita susah-susah baca buku, hanya dengan ngobrol dengan orang yang punya positive vibes seperti itu. Jadi memang satu berkomunikasi yang baik, yang kedua memanage stres. Ini nggak cuma untuk cari beasiswa ya, ini untuk sepanjang hidup teman-teman semuanya. Lalu yang ketiga tadi pandailah bergaul. Ya mungkin untuk teman-teman yang introvert, karena kan saya nggak percaya kalau orang itu terbagi antara introvert, ekstrovert secara ekstrim. Saya pikir semua orang itu punya sisinya. Pasti kita itu ada sisi di mana kita ekstrovert, kita inginnya gaul terus, tapi ada masanya kita menjadi introvert. Dalam arti kita pengennya di rumah aja deh, mager, males ketemu si ini. Misalnya dia mau ke kos kita bilang nggak ada, baru sibuk, padahal cuma males aja. Itu pasti ada gitu. Nah, bagaimana cara kita memanage ini gitu supaya menjadi positif? Bisa kita atur. Ini nanti kaitannya dengan tadi kemampuan dalam bergaul. Ya kalau teman-teman merasa introvert ya mungkin bisa dicari metode bergaulnya ya. Misalnya bergaulnya lewat WhatsApp aja atau telepon-teleponan, kan nggak harus ketemu, tapi kan tetap bisa berkomunikasi seperti itu. Saya pikir ini penting untuk memperluas jaringan juga. Karena informasi itu datang dari jaringan loh. Kadang kan cuma dari enggak ada ini ya gitu. Kalau kitanya terlalu menutup diri juga akan sulit. Mungkin itu Mbak Is, tiga